Halo sobat investor, bertemu kembali di channel Investor Jelata. Kali ini akan saya infokan ya beberapa emiten saham nih yang akan membagikan dividen ya dengan kumdat di akhir Juni ya, di tanggal 27 Juni dan juga di awal Juli atau tepatnya di tanggal 3 sampai 4 Juli ya. Ada banyak pilihan nih, cukup banyak, jadi mungkin videonya agak panjang. Dan ada 3 nih ya yang jumbo dividen yieldnya alias di atas bunga deposito. Oke, mulai saja langsung dari saham susu ya, Ultra Jaya Milk Industry, ULTJ, yang pasti teman-teman juga sudah tahu ya, dimana pendapatan Ultra Jaya ini di tahun 2022 naik 15%, tapi profitnya turun ya 24% ya. Nah, bagaimana dengan kuartal satunya? Kuartal satunya tuh lebih baik ya, karena revenue naik 21% dan profitnya juga naik 21% ya dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Nah, secara rasio PER ini ya bisa dilihat 14,69% ya. Ya rata-rata di sekitar belasan ya, walaupun sempat sampai ke 22 tuh ya PER. PBV-nya cukup tinggi ya, 3,23. Tapi sejak 2017 memang di angka sekitar 3, ya. ROE-nya besar ya, 22%. Dan hutangnya sedikit ya, bisa dilihat dari DER-nya hanya 20%. Oke, nah Ultra Jaya ini sudah naik cukup banyak ya sejak pertengahan Maret atau awal April ya. Kalau saya hitung tuh sudah 37% ya naik ya, sampai di atas ini 37% ya. Walaupun di 2 hari terakhir nih candlestick-nya merah ya. Nah, bagaimana dengan dividennya tahun ini? Dividennya tuh Rp30 saja, dimana harga terakhir di Jumat kemarin sahamnya di 1.800, sehingga dividen yield-nya hanya 1,63% ya. Ya kalau dilihat harganya sekarang yang sudah harga sahamnya sudah naik 37%-an lah ya dari sejak Maret April kemarin sih, dengan dividen yield 1, persenan ini kurang menarik lah ya kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, monggo saja. Oke, yang kedua ini adalah Buana Finance ya, Buana Finance dengan kode ticker BBLD, di mana ini adalah perusahaan finance ya yang memberikan pinjaman, kalau nggak salah ada investasi juga ya. Saya juga baru dengar ya emiten ini ya, BBLD ya. Oke, di mana pendapatan BBLD tahun 2022 itu naik 8% dan profitnya naik luar biasa ya, 200% ini naik ya. Oke. Di mana kuartal satunya juga performance-nya masih terjaga dengan baik, revenue naik 17% dan profitnya naik 168% ya. Oke. Per BBLD ya hanya 10 nih. PBV-nya masih di bawah 1 ya, 0,74%. Dan ROE-nya 7% ya. Dengan DER 2,61 ya. Tapi kalau keuangan emang biasanya DER-nya tinggi-tinggi ya kalau emiten finance ya. Oke, ini charts-nya BBLD ya. Dimana bisa kelihatan ya, kadang-kadang volumenya tebel, kadang-kadang volumenya tipis nih ya, kalau dilihat dari volume. Oke, ini sempat naik ya sampai ke 720 ya, lalu turun lagi nih ya. Cukup roller coaster ini ya. Dari 720 ke 600-an, lumayan tuh ya kalau di swing ya. Oke, BBLD ini ternyata lumayan sering ya memberikan dividen ya. Kalau dilihat ya ini rutin ya. Dari 2006 tuh rutin ya, kecuali ketika pandemi 2020 dia absen ya. Dengan payout ratio bisa dilihat ya antara 30 sampai 50% ya. Dan di laba 2022 ini payout ratio-nya 30% dengan dividen yield-nya 16 ya. 16 rupiah. Dan dividen yield-nya kalau dihitung ya 2,62%. Oke, lalu yang berikutnya adalah emiten
Prima Global Indo Logistik ya, PPGL, di mana PPGL ini pernah saya bahas juga di video 1 bulanan lalu ya, dengan judul dua emiten ini pemiliknya sama suami istri ya. Jadi ada PPGL dan juga Jaya ya, kode ticker tuh JAYA, sama-sama perusahaan di bidang logistik. Jadi ini juga cum date-nya 27 Juni ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau tahu tentang emiten ini, silakan menonton video ya, nanti saya taruh di link deskripsi juga. Oke, lalu bagaimana laporan keuangan PPGL ya? Di sini revenue 2022-nya naik 12% dan profitnya naik 6,7% ya. Sayangnya di kuartal 1 2023 ini laporan keuangannya belum dipublish ya oleh PPGL. Oke, sehingga kalau berdasarkan laporan keuangan 2022 ya, bisa dilihat sini PR-nya 5,52, PBV-nya masih rendah ya, 0,68, ROE-nya lumayan 12,3%, dan DER-nya juga kecil ya, hanya 24%. Bisa dilihat di sini nih sahamnya sideways ya sejak awal tahun 2022 juga sideways ya. Oke, tidak banyak perubahan di sisi harganya, dan dividennya kali ini Rp2 ya yang akan dibagikan cum date 27 Juni ya. Dan harga terakhir itu 126, sehingga dividennya 1,59% ya. Tapi sebelum 27 Juni ini si PPGL ini sudah membagikan dividen interim ya. Bisa lihat di sini. Di Desember dia sudah membagikan Rp6. Jadi kalau di total berarti 8 ya. Rp8 ya. Rp8 kalau dibagi 126 berapa tuh ya? 5-6% lah ya kira-kira ya. Oke, jadi labanya itu di 2021 dibagikan sebanyak Rp8 ya, karena 6-nya sudah dibagikan di bulan Desember. Oke, lalu ada juga Demas ya yang sudah dibahas jumlah dividennya berapa, itu bisa teman-teman cari juga di playlist ya, atau di deskripsi juga nanti saya taruh ya. Demas ini juga cum date 27 Juni. Oke, sebelum kita lanjut ya untuk ke bulan Julinya, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkait saham maupun investasi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sering menonton video di Investor Jelata. Oke, kita lanjut ke bulan Juli. Ada UNVR ya, Unilever Indonesia. Oke, di mana laba Unilever di tahun 2022 masih turun ya dibandingkan tahun 2021. Jadi udah 4 tahun ini growth-nya minus ya, walaupun revenue tahun 2022 sudah naik ya 4%, tapi karena ongkos produksinya COGS-nya naik 30% ya. Tapi yang menarik ya, ini OPEX-nya sudah berhasil ditekan ya, jadi hanya naik 0,5%. Bagaimana di kuartal satunya? Kuartal satunya revenue-nya masih turun ya, 2,15% dibandingkan kuartal 1 2022. Dan profitnya turun lebih banyak lagi nih ya, 30% ya. Nah, kalau ini kebalikan ya, ongkos produksinya bisa ditekan ya, bukan naik ya, turun ya. COGS-nya malah turun ya dibandingkan kuartal 1 2022 nih. Turun 3%, tapi ya OPEX-nya masih naik 29% ya dibandingkan OPEX di tahun 2022. Oke, itu salah satu penyebab kenapa walaupun revenue-nya hanya turun 2%, tapi profitnya turun lebih dalam ya, 30%. Oke, bisa kelihatan di sini PER-nya Unilever ya 28,95 ya. Tinggi, tapi tahun-tahun sebelumnya malah lebih tinggi lagi ya. PBV-nya 25,47 ya. Dan dulu tahun 2017 tuh sempat 82 ya. Walaupun PBV 82 dulu banyak orang bilang Unilever cocok ya untuk investasi jangka panjang ya. Tapi kan pada kenyataannya tidak terjadi ya. Mungkin dulu karena ROE-nya sampai 135% tuh ya. Jadi orang tetap oke-oke aja beli walaupun PBV-nya udah sampai 82 PBV-nya.
Oke, di tahun ini ya kalau menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2023-nya ROE-nya 87,88%. Kalau dilihat tinggi ya, cuman di tahun-tahun sebelumnya lebih tinggi lagi ya. Bisa sampai 135-an. Dan DER-nya cukup tinggi ya, 2,22. Dan bisa dilihat ya teman-teman juga bisa tahu sejak tahun 2018 ya Unilever tuh downtrend ya. Oke, lalu di tahun lalu ya mulai sideways ya. Sejak apa nih? Mei 2022 sideways. Oke, ini tanda-tanda akumulasi mau naik ke atas atau memang bakal longsor lagi ya. Semua mungkin tergantung dari performa keuangannya Unilever ya. Oke, dividen tahun ini ya itu Rp71 ya dengan payout ratio-nya sudah 99,6% ya. Jadi laba 2021 99,6%-nya dibagikan sebagai dividen. Ya. Jadi sebelum Juli ini dia sudah juga membagikan dividen interim nih ya Rp69 di 30 November 2022. Jadi kalau di total dividennya itu 140 ya, 140. Oke. Nah, dengan Rp71 ini kalau dibagi harga saham terakhir di hari Jumat 4.270 itu hanya 1,66 ya. Oke, berarti kalau totalnya tadi sama 69 mungkin sekitar 3,% ya dividen yield Unilever dalam 1 tahun. Oke, lanjut ke emiten logistik ya, terutama logistik transportasi minyak dan gasnya. Silo Maritim Perdana dengan kode ticker SHIP, di mana SHIP ini tahun 2022 itu revenue naik 37% dan profitnya naik 30%. Kuartal 1 2003 juga revenue-nya masih bagus ya, naik 57% dibandingkan kuartal 1 2022 dan profitnya naik 109% ya. Lagi menanjak kayaknya nih performa dari SHIP. Oke, bagaimana dengan PER-nya? PER-nya 8,03 ya. Termasuk rendah ya karena sebelumnya itu sempat sampai 16-17%. 16-17 kali PER-nya. Lalu PBV-nya 1,25 ya, di mana 5 tahun terakhir itu paling tinggi di 2,07 kali ya. Jadi masih relatif murah bisa dibilang ya. Oke, lalu ROE-nya 15,46% dan DER-nya lumayan tinggi nih ya, 139% alias 1,39. Oke, ini adalah chart dari SHIP ya, dimana sejak kapan ya? Akhir 2022 sudah uptrend ya. Sampai sekarang masih uptrend nih. Kalau secara teknikal sih ini menarik nih ya si SHIP ini ya. Oke, bagaimana dengan dividennya? Ya, kumdet 3 Juli dividennya itu 17,5% ya. Di mana harga saham terakhir di hari Jumat 23 Juni itu 1.295 sehingga dividen yieldnya 1,35% ya. Oke. Ini SHIP ini payout ratio-nya di sekitar ini ya, 20-an persen ya. Nah, di tahun ini hanya 12,19% nih. Oke, berikutnya saham yang mungkin sebulan terakhir ini sering dibahas orang ya, ACES ya, S Hardware Indonesia. Ya, di mana pendapatan ACES di 2022 itu naik 3% ya, tapi profitnya turun 3% ya. Ya, karena revenue naik 3% tapi COGS-nya naik 4% dan juga OPEX-nya naik 4% ya. Kalau dilihat kuartal 1 ya, revenue-nya tuh naik 4%, nah profitnya juga naik 3,17% ya dibandingkan kuartal 1 2022. Ya, mungkin karena kuartal 1-nya bagus nih ya, dan juga belum termasuk bulan Ramadan ya, karena kuartal 1 kan hanya sampai bulan Maret ya. Mungkin orang-orang sudah tahu ya, mungkin nanti kuartal 2-nya mungkin laporan keuangannya bagus nih ya.
Makanya bisa dilihat kalau dilihat chartnya ya, ini ramai banget nih ya volumenya ya, bisa dilihat ya sejak awal 2023 sampai sekarang tuh volumenya naik banyak nih ya dibandingkan setahun belakangan ini nih, bisa kelihatan ya. Nah ini kan jadi tanda tanya ya, nih kenapa nih tiba-tiba banyak orang berkerubung di Aceh ya. Oke, kalau dilihat dari harga tertingginya tuh ya, di sini ya di 2019 pertengahan ya, dia tuh sempat turun 78% tuh ya, sampai angka terendahnya di sini ya 400-an ya. Oke, lalu kita lihat rasionya ya, di mana pernya itu 18,09. Kalau dilihat sampai di tahun 2020 sampai 40 kali ya pernya ya. Lalu PBV-nya 1,5 ya. Sempat sampai menyentuh 6 kali nih di tahun 2018. Wah, jadi ini turunnya jauh banget ya, dari 6 kali PBV-nya sampai jadi 1,85. Lalu ROE-nya 10,2% dan DER-nya bagus ya, rendah ya, 23%. Oke, bagaimana dengan dividennya? Ya, dividennya lumayan ya, 31,06 rupiah, di mana harga ACES di hari Jumat kemarin tuh ditutup di 670 rupiah, sehingga dividen yieldnya 4,64% ya, termasuk jumbo karena di atas bunga deposito ya yang 4,25. Oke, payout ratio di laba 2021 ini ya itu 80% ya. Oke. Oke, emiten berikutnya nih ya, Multifiling Mitra Indonesia dengan kode ticker MFMI, di mana ini adalah perusahaan penyedia jasa pengelolaan dan penyimpanan arsip terintegrasi. Ini juga emiten yang baru saya tahu ya. Apakah teman-teman juga sama seperti saya gitu ya, atau malah sudah pernah memiliki saham ini? Silakan tuliskan di kolom komen. Di mana MFMI ini revenue-nya di tahun 2022 naik 9% dibandingkan 2021. Tapi profitnya turun ya 4% dibandingkan tahun 2021. Kuartal 1 revenue-nya stagnan ya, atau turun sedikit lah nih, 0,61%. Tapi profitnya turun banyak nih ya, 32% dibandingkan profit di kuartal 1 2022. Untuk rasionya, PER-nya tinggi nih ya, 24,51. PBV-nya juga tinggi ya, 3,91. ROE-nya gede ya, 15,9%, dan DER-nya juga tinggi ya, 1,73. Oke, ini chart Multifiling Mitra Indonesia ya, sideways lah ya, sejak tahun lalu nih ya, berada di sekitaran harga berapa tuh ya, 620-an sampai dengan 880-an ya, bernaik turun di sekitar situ ya. Nah, bagaimana dengan dividennya? Ini ya, dividen yang akan dibagikan di Juli ini adalah Rp27, di mana harga sahamnya terakhir 675, jadi dividennya sekitar 4%. Tapi sebelumnya dia juga sudah membagikan dividen interim ya di bulan Desember nih, Rp18. Jadi total dividennya dalam tahun ini ya, di laba tahun 2022 itu adalah sekitar 45 ya, Rp45. Jadi gede nih ya kalau teman-teman juga sudah dapat di Desembernya ya. Oke, ini adalah emiten batu bara ya, KKGI, Resource Alam Indonesia, di mana profitnya di tahun 2022 ya naik 100% ya. Tidak heran lah ya kalau saham batu bara di tahun 2022, dan profitnya naik 73%. Dan menarik ya, di kuartal 1 2023 ini revenue-nya tuh masih naik 116%, dan profitnya juga masih naik ya 119%. Menarik untuk menunggu laporan KKGI ya kuartal 2-nya. Oke, secara PER juga masih kecil nih ya, KKGI ya 2,76 kali. PBV juga kecil 1,03, ROE-nya besar 37,19, dan hutangnya sedikit ya karena DER-nya hanya 31%. Cukup menarik ya secara fundamental nih KKGI. Dan KKGI juga ya cenderung uptrend ya sejak akhir Maret awal April ya. Secara teknikal dia uptrend ya,
agak-agak berbeda dengan beberapa saham batubara besar lainnya. Oke. Nah, ini dividennya adalah Rp25 ya, dengan kumdet 4 Juli 2023, di mana harga saham terakhir dari Jumat itu 466, sehingga dividen yieldnya juga nih tergolong jumbo ya, yaitu sekitar 5,36%. Oke, demikian saja informasi terkait dividen di akhir Juni maupun di awal Juni ya, alias 3 sampai 4 Juli. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual dari saya. Silakan teman-teman melakukan riset lagi secara mandiri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.